Jadi hari ini kan ada dua tema, ada kepemimpinan yang inklusif dan reformasi pendidikan. Mungkin saya ngomong dulu reformasi pendidikan, kemudian tanya jawab, baru kepemimpinan yang inklusif. Dan arah pembangunan pendidikan yang ada di Maluku Utara itu adalah bagaimana anak pulau atau bagaimana kita anak timur atau bagaimana kita anak Maluku Utara bisa menjadi pemimpin di era AI dan kompetisi global. Suara saya kedengaran sampai belakang enggak? Tidak atau iya? Iya. Jadi bagaimana ini pakai dua mic? Coba. Pakai dua mic. Kalau kayak gini kedengaran? Oh, oke. Capek tapi aku kayak gini. Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Menurut adik-adik, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan yang jujur? Ya, sebenarnya iya dan tidak itu tergantung bagaimana kalian dalam proses mendapatkan ijazah itu. Ya, kalau zaman dulu, bahkan di zaman ibu pun selalu diomongin ini, kamu harus rajin belajar supaya setelah itu kamu menjadi orang yang sukses. Kemudian di generasi yang sekarang sudah rajin belajar, IP 4, keluar masih tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Ada dengar cerita kayak gitu? Tadi juga ibu baru dari acara job fair, ada lowongan pekerjaan 3.000 dan tahun lalu 2.800, tahun ini lokernya 3.000. Tahun lalu yang apply aja 12.000. Artinya memang banyak banget orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendapatkan IP yang bagus, lulus dari universitas bagus pun tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, apalagi yang lulus dengan IP pas-pasan. Karena saat ini dunia itu berubah lebih cepat daripada sistem pendidikan, apalagi sejak mulai ada AI. Perusahaan itu sekarang tidak bertanya IP kamu berapa, tapi perusahaan itu sekarang bertanya value apa, nilai apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan, apa yang bisa kamu lakukan kepada perusahaan, masalah apa yang bisa kamu selesaikan, apakah kamu mampu beradaptasi, apakah kamu mampu bekerja sama, apakah kamu jujur, apakah kamu punya integritas, apakah kamu bisa memberikan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Itu yang perusahaan cari saat ini. Dan untuk bisa menghasilkan itu semua, tidak cukup dengan menghafal, tidak cukup dengan IP yang bagus, dibutuhkan secara konsisten untuk upskilling secara terus-menerus di berbagai bidang. Karena saat tantangan ini bukan tentang mencari pekerjaan, tetapi harus relevan. Jadi paradigma di adik-adik, karena kan ini sekolah untuk bisa cari pekerjaan, betul tidak? Ini kan papa mama sudah jual sana sini, banting tulang sana sini untuk bayar uang semester. Harapannya orang tua berinvestasi di sekolah anak-anak supaya anak-anak setelah lulus bisa bekerja, menghasilkan cuan, menghasilkan uang, bisa membanggakan orang tua, bisa membantu ekonomi keluarga dan ekonomi diri sendiri. Benar atau tidak? Tapi kalau lulus tak dapat pekerjaan, kan investasi orang tua sia-sia kan? Untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka paradigma berpikir kalian itu harus dirubah. Bukan hanya sekedar datang di kampus, sekedar datang nanti ada cowok cewek yang disukai, pacaran. Bukan hanya sekedar lulus dengan nilai bagus, bukan hanya sekedar lulus tepat waktu, tetapi harus belajar, berkarya, menciptakan nilai untuk diri kalian sendiri, melihat peluang, membaca, upskilling. Karena perusahaan memberikan ruang bukan bagi mereka yang paling rajin saja, tetapi yang paling adaptif. Dan saat ini kan ada AI. AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak tahu menggunakan AI. Ingat, AI itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI secara benar dan optimal akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Karena saya berbicara di depan mahasiswa, sehingga saya tadi sudah bertanya kepada Ibu Rektor, ada prodi apa aja, ada 12 prodi,
ada prodi sosial mulai dari untuk guru, untuk konseling, hukum, jaminan kesehatan masyarakat, ada perikanan, ada bidan, ada pertanian. Nah, ini semua Ibu membayangkan kalian akan bekerja di perusahaan, kalian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalian bukan bekerja menggunakan otot, kalian yang ada di sini bekerja menggunakan otak. Dan saat ini AI menjadi kompetisi terberat otak manusia. Jadi daripada kalian anti dengan AI dan orang selalu bilang, oh bagaimanapun AI itu tidak punya perasaan, bagaimanapun AI tidak bisa mengganti manusia. Percayalah, manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi mulai sekarang belajar bagaimana prompting AI yang benar. AI sebagus apapun, jika promptingnya salah, tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Pertanyaannya, tahu enggak apa itu prompting? Apa? Yang bisa jawab dengan benar, Ibu kasih hadiah. Kalau prompting adalah kalimat perintah yang dimintakan oleh orang tersebut kepada AI. Pintar. Kamu mau hadiah apa? Foto bersama ibu saja. Sering ke Ternate tidak? Sering. Oh, saya kasih voucher kamar nginap gratis di Hotel Bella. Nanti ajudan habis ini siapa namanya? Rizky Jamaludin dari Yayasan Rizky. Putra Putri Indonesia. Frankie. Iya. Oh, habis ini foto sama saya, kemudian ajudan catat nama untuk kirim vouchernya. Terima kasih. Oke, berarti apa itu reformasi pendidikan? Itu tadi, kita akan menggunakan AI. Kita belajar bagaimana menggunakan AI yang benar. Karena AI secanggih apapun, jika promptingnya salah, maka tidak optimal. Bagaimana belajar prompting yang benar? Buka aja itu TikTok, bahkan ada cara bagaimana belajar prompting yang benar. Ada YouTube, ada TikTok, dan semuanya gratis. Kalian itu kan kuliah 1 minggu paling berapa jam? 10 jam ada? Lebih? 20 jam? 20 jam kan, sedangkan 1 minggu jam orang bekerja itu kalau 1 hari 8 kali 6 48 jam. Kalian cuma pakai setengah dari jam kalian di kampus, setengah jam kalian daripada kalian pakai pacaran, kalian pakai bakar lota, kalian pakai scrolling sosmed, juletin orang, iri dengan kehidupan orang lain. Lebih baik waktu 20 jam sisa itu kalian pakai bagaimana memanfaatkan AI yang benar. AI itu seperti kotak Pandora. Kamu buka satu, kamu akan menghasilkan yang lain, dan begitu banyak hal yang kamu bisa belajar secara gratis di internet dan di AI. Untuk sekedar tahu aja, kita saat ini Maluku Utara sedang fokus untuk menyiapkan SMK, Politeknik. Kita menyiapkan SDM yang siap pakai. Kita juga sedang bertransformasi mulai dari SMA, SMK, dan mengevaluasi prodi-prodi yang ada di universitas, sehingga prodi-prodi tersebut bukan hanya menghasilkan lulusan yang kemudian sulit mendapatkan pekerjaan. Kita mau menghasilkan lulusan-lulusan yang kemudian bukan sekedar mencari pekerjaan, bukan sekedar bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi bisa memberikan solusi kepada dunia yang sedang kita hidup ini. Jika kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menyelesaikan permasalahan petani, permasalahan nelayan, permasalahan Pemkab, permasalahan Pemprov, permasalahan perusahaan, jika kita mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berpikir out of the box, yang adaptif dan bisa menghasilkan perubahan dan solusi, maka daerah ini akan bertumbuh. Kita Maluku Utara punya sumber daya alam yang sangat banyak, tetapi sumber daya alam ini jika tidak kita pakai dengan baik untuk berinvestasi dalam mengupgrade sumber daya manusia kita, maka kita akan gagal. Karena sumber daya alam itu akan habis. Ketika sumber daya alam itu habis, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kita itu hebat. Karena kesuksesan sebuah daerah bukan berapa banyaknya sumber daya alam yang dia miliki, tetapi manusia-manusia yang mampu menghasilkan perubahan, manusia-manusia yang mampu menyelesaikan permasalahan daerahnya sendiri, itulah yang membuat daerah itu berhasil. Apa
tantangan yang ada di Maluku Utara? Tantangan yang ada di Maluku Utara, kita 3T, kita kurang signal, belum ada jalan dan jembatan yang terkoneksi secara baik. Terutama saudara-saudara kita yang kepulauan, kita jaraknya jauh, transportasi mahal. Ya, itu memang masalah. Tetapi di balik semua tantangan selalu ada peluang, dan menurut saya masalah terbesar dari Maluku Utara itu bukan tantangan geografisnya, karena banyak orang hebat itu juga tumbuh dan lahir dari kehidupan yang berat, dari pulau yang kecil, tapi ada juga yang berhasil. Jadi menurut saya tantangan terbesar dari Maluku Utara itu adalah bahwa anak-anak mudanya itu memiliki mimpi yang terlalu kecil, yang menyerah dengan kendala geografis dan ekonomi, karena yang membedakan itu bukan tempat kalian lahir, dari mana kalian lahir, siapa orang tua kalian, bagaimana kondisi ekonomi, tetapi yang membuat kalian berhasil itu adalah cara pikir. Cara pikir kalian yang membuat kalian berhasil. Apa cara berpikir atau kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mempersiapkan dirinya nanti di dunia kerja? Yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi pesan saya kepada Bu Rektor, kepada para dosen, pastikan dosen-dosen dalam memberikan proyek, dan pastikan anak-anak mahasiswa-mahasiswi ini dilatih untuk punya critical thinking, mampu membedakan antara fakta, opini, dan hoax. Karena di era informasi ini lebih membutuhkan kemampuan untuk berpikir yang tajam, benar, dengan data untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kedua adalah skill komunikasi. Ide terbaik itu kadang kalah dengan komunikasi yang buruk. Niat baik, cara salah, salah. Ide baik, komunikasi salah, tidak tersampaikan. Jadi belajar komunikasi yang baik. Kemudian yang tiga, belajar bekerja sama, kolaborasi. Tidak ada inovasi besar yang lahir sendirian. Di dalam bekerja, perusahaan, pengusaha selalu diperlukan skill untuk bekerja sama dengan orang lain, karena apapun hal besar dalam dunia ini berhasil dari hasil inovasi, tidak bekerja sama dengan yang lain. Dan yang keempat adalah kreativitas, karena pekerjaan rutin akan digantikan oleh teknologi, bukan nanti, sekarang sudah tergantikan. Pekerjaan rutin akan tergantikan oleh teknologi dan AI. Kreativitas akan semakin bernilai karena AI diciptakan oleh manusia. Dia hanya bisa berpikir berdasarkan data yang pernah dimasukin, tetapi manusia, kita diciptakan oleh Sang Pencipta yang sangat luar biasa, memberikan kita otak yang bisa menciptakan hal baru. Jadi kreativitas adalah kompetitif strength yang kalian miliki, yang membedakan kalian dengan AI. Dan kreativitas itu juga harus diasah. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah karakter. Integritas tetap menjadi mata uang yang paling mahal. Semua perusahaan, kalau saya bertemu dengan semua pemilik perusahaan, semua CEO, semua direktur, curhatnya sama. Nyari orang pintar itu gampang, tapi nyari orang yang berintegritas itu di kondisi belakangan ini sangat sulit. Jadi jika kalian bisa memegang integritas kalian dengan baik, kalian adaptif, kalian kreatif, kalian bisa kolaboratif, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, hanya masalah waktu. Jika kalian konsisten berdoa, maka hanya masalah waktu bahwa mahasiswa-mahasiswi yang ada di ruangan ini suatu hari mungkin menggantikan saya sebagai gubernur. Siapa yang mau jadi gubernur? Nggak ada, bagaimana? Mimpi saja nggak berani ini. Mungkin dari kalian ada yang menjadi pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, menggantikan Pak Bupati, menggantikan Pak Wagub, menjadi rektor, menjadi CEO, memberikan pekerjaan kepada masyarakat Halmahera Utara dan Maluku Utara. Tapi itu tadi, cara pikirnya harus dirubah, mimpinya jangan terlalu kecil.